Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mahfud Junaidi, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang terhormat pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 10 pasal 36 menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan kurikulum itu memegang kedudukan kunci yang paling tinggi dalam sebuah pendidikan. Adapun proses-prosesnya kita harus melalui yang pertama ada foundation, yang kedua ada development, implementation, dan evaluation. Dalam materi pada malam hari ini, yaitu tentang pengembangan kurikulum, saya selaku pemateri akan membahas yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam pengembangan kurikulum? Yang ketiga, bagaimana peran guru atau tenaga pendidik dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, bagaimana proses atau manajemen prosesnya dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, bagaimana model-model dalam pengembangan kurikulum. Saya akan jelaskan satu persatu. Berikut. Untuk pembahasan yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, yang ketiga ada sistem nilai. Untuk yang pertama, perguruan tinggi, mengapa itu menjadi faktor dalam pengembangan kurikulum? Karena kurikulum lembaga pendidikan itu ada tenaga pendidik. Ya, itu juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Maka dari itu, pentingnya perguruan tinggi untuk menciptakan para guru-guru atau tenaga pendidik yang berkualitas itu akan mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan untuk kehidupan di masyarakat kelak. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di masa sekolah tersebut berada. Yang ketiga, ada sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa masyarakat itu tidak hanya suatu masyarakat pada umumnya. Ada yang heterogen dan ada yang multifaset. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru dalam mengerjakan nilai. Yang pertama, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan normal. Yang ketiga ada guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Jadi guru bertindak seperti apa, nanti siswa akan meniru perbuatan Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian guru harus menghargai nilai-nilai kelompok lain. Kemudian memahami dan menerima keberagaman dari kebudayaan itu sendiri. Karena di Indonesia banyak budaya, maka guru harus memahami dan menerima keberagaman kebudayaan itu sendiri. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua akan saya bahas. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah peran para administrator pendidikan. Ada administrator pusat, daerah, dan lokal. Yang kedua adalah peran para ahli. Yang ketiga adalah peran para tenaga pendidik atau para guru. Kemudian peran orang tua, wali, murid, dan peran komite sekolah serta peran pemerintah. Itu sangat mempengaruhi dalam perkembangan kurikulum. Adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai adapter. 2. Guru sebagai implementer. 3. Guru sebagai developer. Dan guru sebagai research. Yang pertama, guru sebagai adapter. Peran ini, guru selain sebagai tenaga pendidik
dari kurikulum yang tadi susun juga melakukan fungsi yang lain, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang kedua adalah guru sebagai implementer. Pada peran ini, guru hanya bertugas untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Sebagai implementer, guru harus menerima berbagai kebijakan pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, guru sebagai developer. Guru sebagai developer memiliki kewenangan yang lebih luas dan menyusun kurikulum. Dalam penyusun kurikulum. Kemudian yang keempat, guru sebagai research atau peneliti. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi, dan juga menguji model pembelajaran. Manajemen pengembangan kurikulum. Dalam manajemen pengembangan kurikulum, yang pertama itu ada yang namanya foundation, yang kedua adalah construction, yang ketiga ada implementation, yang keempat adalah evaluation. Yang pertama adalah foundation, yaitu dasar-dasar yang diperlukan dalam mengembangkan kurikulum itu apa saja. Kemudian yang kedua ada konstruksi atau mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan foundation tersebut. Yang ketiga ada implementasi, yaitu pelaksanaan kurikulum. Yang keempat ada evaluasi, yaitu penilaian baik secara komprehensif maupun secara sistematik. Yang terakhir adalah model-model pengembangan kurikulum. Ada 6 model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model pengembangan kurikulum Tyler, yang kedua adalah model pengembangan kurikulum Hilda Taba, yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum Bauckham, yang ketiga ada model pengembangan kurikulum administratif, yang keempat ada model pengembangan kurikulum demonstrasi, dan yang terakhir adalah model pengembangan kurikulum systematic action research. Untuk yang pertama adalah model pengembangan Tyler. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Yang kedua adalah pemilihan pengalaman. Yang ketiga ada pengorganisasian pengalaman. Yang keempat ada penilaian atau evaluasi. Yang kedua adalah model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk kurikulum. Kurikulum tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, tapi pada keluasan kecakupannya, terutama pada isi metode dan tujuan serta tujuan jangka panjangnya. Berikut model pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba. Selanjutnya yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum Bauckham. Ada 5 langkah yang terpenting dalam memutuskan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan arena atau lingkup wilayahnya. Yang kedua, menetapkan personalianya. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasinya. Yang kelima, ada evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum administratif. Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat dikenal adalah model administratif. Karena model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando, garis atas bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemendiknas. Kemudian secara struktural dilaksanakan tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah atau SC, steering committee, yang biasanya terdiri atas pengarah pendidikan, kepala sekolah, guru-guru inti, seperti itu. Nah, panitia pengarah bertugas memutuskan rencana umum, merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, dan landasan filosofis serta tujuan umum pendidikan. Hormat, berikut tadi adalah penjelasan saya tentang pengembangan kurikulum yang dalam pembahasan makalah pada malam hari ini, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum, ada siapa saja yang terlibat dalam kurikulum, ada bagaimana peran guru dalam kurikulum, bagaimana juga manajemen dalam pengembangan kurikulum, serta model-model apa saja yang ada dalam kurikulum.
Baik, begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.